Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ariyah atau pinjam-meminjam. Saya Nuning Novia Febri Sumantri akan menjelaskan pengertian ariyah. Menurut etimologi, ariyah adalah dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata ta'awuru yang sama. Artinya saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam. Menurut terminologi terdapat beberapa perincian dari beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab Maliki memberikan hak milik manfaatnya sifatnya temporer dengan tanpa ongkos. Yang kedua, mazhab Hanafi memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Ketiga, mazhab Syafi'i membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barang yang masih tetap utuh. Yang keempat, mazhab Hambali, barang yang diambil dari pemiliknya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan ongkos. Landasan syara Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal qudwa. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. As-Sunnah, dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas dinyatakan bahwa Rasulullah SAW telah meminjam kuda dari Abu Thalhah kemudian mengendarainya. Nah, selanjutnya adalah rukun dan syarat-syarat ariyah atau pinjam-meminjam. Dalam rukun itu ada 4 hal. Yang pertama adalah mu'ir, orang yang meminjam. Yang kedua ada musta'ir, orang yang meminjamkan. Yang ketiga adalah mu'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat adalah zihad, atau barang yang menunjukkan kebolehan untuk kita mengambil manfaat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Selanjutnya adalah syarat-syarat ariyah atau pinjam-meminjam. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah mu'ir berakal sehat. Yang kedua, pemegang barang oleh peminjam. Yang ketiga adalah barang itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum ketetapan akad ariyah. Yang pertama adalah hakikat. Hakikatnya, ariyah adalah meminjamkan barang yang diambil manfaatnya tanpa kita merusak iatnya. Yang kedua adalah majasi. Artinya, ariyah adalah meminjamkan atau pinjam-meminjam benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hak memanfaatkan barang pinjaman. Itu ada 2, yaitu ariyah mutlak dan ariyah mukhayyad. Sifat ariyah, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mereka berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang itu adalah tidak lazim, sebab itu merupakan kepemilikan yang tidak ada gantinya. Tanah yang dipinjam untuk dibuat bangunan atau ditanami. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang meminjamkan barang kepada orang lain itu dapat diminta kapanpun apabila transaksinya mutlak. Adapun jika transaksinya terikat, ia tidak boleh memintanya kecuali sudah habis waktu. Meminjamkan, pinjaman, dan menyewakan. Abu Hanafiyah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang kepada orang lain meskipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaannya untuk hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam. Menurut mazhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjam berlangsung, kecuali jika barang tersebut disewakan. Pembayaran pinjaman. Setiap peminjam wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau mengembalikan pinjaman. Bahkan melalaikannya juga termasuk aniaya. Selanjutnya, saya Nida Ismahani, NIM belakang 64, ingin menjelaskan tentang adab berhutang. Adab pinjam meminjam yaitu terdiri dari 2. Yang pertama adalah untuk musta'ir.
Untuk mustahil ini ada beberapa hal. Yang pertama, tidak meminjam kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua adalah berniat untuk melunasinya. Yang ketiga, berusaha meminjam dengan orang yang solih. Yang keempat yaitu meminjam sesuai dengan kebutuhan si peminjam. Yang kelima, melunasi dengan tepat waktu dan jangan menundanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu membayar dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua yaitu untuk mu'ir. Untuk mu'ir sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah niat yang benar dalam memberi pinjaman. Yang kedua, bersifat baik dalam menagih pinjaman. Yang ketiga yaitu memberi tenggang waktu jika yang meminjam tersebut belum mampu untuk membayar pada waktunya yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu menghapus pinjaman bagi yang tidak mampu mengembalikannya. Nah, ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, seperti sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan 2 orang saksi wanita. Untuk dewasa ini, tulisan tersebut dibuat atas kertas bersegel atau bermaterai. Kemudian, pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Kemudian ada juga tanggung jawab peminjaman. Bila peminjaman bila peminjaman itu telah memegang barang-barang pinjaman kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban untuk menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Kemudian ada juga kewajiban peminjam mengembalikan barang itu kepada pemiliknya jika telah selesai dan merawat barang pinjaman dengan baik. Jika kita ingin meminjam barang ke orang lain, kita harus menjaganya dengan baik, dan jika kita sudah selesai meminjamnya, akan lebih baik segerakan untuk mengembalikan ke orang tersebut. Kemudian hukum kerusakan atas pinjaman. Hukum kerusakan barang tergantung pada akadnya, yaitu amanah dan dhamanah. Apabila barang yang dipinjam rusak, selama dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, si peminjam tidak diharuskan mengganti. Sebab pinjam-meminjam itu sendiri berarti saling mempercayai. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kekurangan mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.